Oke, halo teman-teman, bertemu lagi di KR Channel. Kali ini saya akan share tentang sebuah produk reksadana yang dimana dia belum pernah mengalami penurunan ya. Nah, rata-rata kan ketika kita berinvestasi di sebuah reksadana tentu ada resiko ya. Seperti kita ketahui, pasar uang resikonya lebih rendah, obligasi medium dan saham memiliki resiko yang lebih tinggi karena ini berbanding lurus dengan hasil dari investasi itu sendiri ya. Jadi ketika resikonya rendah, return yang kita dapatkan pun lebih rendah ya. Jadi ini berbanding lurus resiko dengan keuntungan ya. Misal kita contoh di reksadana saham di sini ya. Bisa dilihat di sini merah itu artinya sedang turun ya. Coba kita klik di sini. Nah, di sini bisa kita lihat jika diklik ini 1 tahun, drawdownnya dalam 1 tahun 43% teman-teman ya. Ini tentu sangat beresiko, tanpa perhitungan yang matang teman-teman bisa saja kehilangan uang ya ketika berinvestasi di sebuah reksadana saham ya. Bisa kita lihat di sini max drawdown ini adalah penurunan maksimal suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah ya, seperti itu ya. Jadi dalam 1 tahun titik terendahnya itu dari titik puncak sebelumnya itu turun hingga 43% ya. Anggap saja misalnya 40%. Misal teman-teman investasi 1 juta, maka nilai uang teman-teman itu bisa turun sampai menjadi 600%. 600.000 ya, karena 40% dari 1 juta itu kan 400.000. Nah, 400.000 nya itu hilang seperti itu ya, bukan hilang, menurun nilainya. Tapi jika teman-teman sudah melakukan riset tentang ini dengan perhitungan lainnya ya, dengan analisis lainnya, ada kemungkinan produk reksadana ini mungkin akan berkembang ke depan ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bisa turun sampai 48% ya. Saham lagi di sini ini hijau ya. Compound annual growth rate 5 year-nya, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata ini 14% ya. Nah, rata-rata sekitar tiap tahun itu 40%. Tapi ini drawdown yang bisa kita lihat 36%. Jadi ketika di titik puncak, misalnya di sini titik puncaknya itu ketika turun sampai sini di harga 2100, dia bisa turun sampai ke harga 1300 ya. Jadi 36%. Nah, tapi jika dilihat ke depan ini terus mengalami kenaikan. Nah, tentu saya ini perlu analisis teman-teman ya. Dilihat lagi ke bawahnya seperti apa, ini reksadana ini produknya apa saja, saham yang dibelinya ya, seperti itu. Bisa kita lihat ini resikonya tentu tinggi ya, tapi returnnya pun tinggi juga ya, 14% dibandingkan dengan deposito yang sekitar 4%. Ini hampir 3 kali lipat dari deposito di bank ya. Nah, ini produk yang lainnya juga rata-rata mengalami tahun ini, karena memang ini tahun yang sulit. Sebelumnya tahun 2020 hampir semua produk reksadana saham pasti ada mengalami penurunan ya, rata-rata 30-40% ini sama ya. Nah, itu lalu obligasi tentu bisa kita lihat pasti ada penurunan juga. Bisa dilihat di sini 5% drawdownnya rata-rata tahunnya seperti itu. Obligasi ada penurunan juga. Nah, risikonya cenderung lebih kecil ya, hanya tidak sampai puluhan, belasan. Paling besar bisa kita lihat ada 9 tadi, 9%. Di sini 5%.
Nah, namun bisa kita lihat di sini rata-rata returnnya itu lebih dari deposito, namun bisa saja ada yang lebih, ini seperti 14% juga, tapi rata-rata kebanyakan di bawah 10 ya. Nah, seperti itu, bisa lihat 8, tapi ya drawdownnya, resikonya sedikit lebih rendah ya, lebih medium lah. Kalau tadi bisa sampai 30-40, ini penurunannya rata-rata di sekitaran di bawah 10 ya, 10%, 9. Nah, ini ada 11 juga, 11%. Saya kira kita paling bawah di sini 10% ya. Nah, karena keuntungannya berbanding lurus. Tentunya teman-teman harus melakukan riset juga. Ini hanya sedikit sharing saya. Dan return yang paling aman di sini, teman-teman ya, bisa kita lihat. Ini produk reksadana pasar uang. Bisa kita lihat di sini, kalau tadi ada hijau merah, di sini rata-rata semuanya hijau, teman-teman ya. Nah, namun returnnya pun ada beberapa yang dalam 1 tahunnya hanya 3 gitu ya, 4 sekian, tentu lebih besar dari deposito 4 sekian. Nah, tapi kita lihat di sini drawdownnya ini sampai 0,00%, teman-teman. Jadi hampir dalam 1 tahun itu produk reksadana ini tidak mengalami penurunan ya, tapi ya returnnya berbanding lurus. Tentu beberapanya rata-rata lebih besar dari deposito, tapi ada juga beberapa yang di bawah deposito. Ini tergantung juga dengan kemampuan manajer investasi dari sebuah reksadana ya. 0%. Kita coba yang ini 0% juga sama. Kita coba yang ini ada sedikit penurunan, kecil sekali, 0,02. Kita cek ya, penurunan paling besar di pasar uang berapa, 0,1, 0,33, 0,01, 0,15 ya, rata-rata semuanya di bawah 1% ya, belum ada yang menyentuh angka 1%, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, jadi tentunya resiko yang paling rendah dibanding reksadana ya, resiko reksadana yang paling rendah dibandingkan dengan reksadana lain adalah ya pasar uang ini, teman-teman. Bahkan sempat kita lihat ada produk reksadana yang tidak pernah mengalami penurunan ya sepanjang tahunnya. Namun tentu saja ini berbanding lurus dengan return investasi yang kita dapatkan. Namun tentunya kebanyakan lebih besar dari return investasi dari deposito. Nah, seperti itu teman-teman ya, sedikit sharing dari saya kali ini. Mungkin teman-teman yang baru mulai investasi, supaya tidak shock, bisa dicoba dulu di pasar uang ya, seperti itu, sambil belajar. Daripada hanya disimpan di tabungan, saya kira dipekerjakan uang-uang kita di pasar uang tidak ada salahnya ya. Nah, tentu saja ini harus dibarengi dengan ilmu. Silahkan teman-teman cari referensi yang lain, terus belajar. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan finansial kita ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya.